Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara. Bertemu lagi bersama saya Romi Mesra sebagai tutorial online pada mata kuliah logika di semester ini. Nah, pada sesi pertama kita sudah membahas tentang konsep dan sejarah perkembangan logika ya. Saya harap saudara semua sudah mengikuti setiap prosesnya ya, mulai dari absensi, kemudian membaca materi ya, modul, kemudian inisiasi, dan juga terutama ikuti diskusi. Itu terlihat ya di situ semuanya, insya Allah saya komentari ya, saya beri tanggapan dan arahan. Kemudian juga di bagian akhir jangan lupa mengerjakan tes formatif. Nah, pada pertemuan kali ini saudara, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar penalaran. Nah, pada dasar-dasar penalaran ini berarti nanti kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi akar dari penalaran itu ya, apa yang menjadi basicnya, apa yang menjadi dasarnya dari penalaran tersebut. Nah, di sini kita akan membahas 3 dasar penalaran. Yang pertama tentang ide ya, ide yang ada dari akal pikiran kita, kemudian konsep ya, kemudian juga term ya. Sebenarnya dari ketiga hal ini mungkin ada sebagian yang terkadang menyamakan ya. Oh, ide itu sama dengan konsep gitu ya. Konsep itu sama dengan term, atau ide itu sama dengan term gitu ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan mungkin ada perbedaannya dan juga terutama dijelaskan perbedaannya ya. Nah, saya pikir yang baru di sini mungkin term ya. Apakah ini sudah sering kita dengar gitu ya, atau sering kita praktekkan gitu ya. Kalau ide dengan konsep kan sudah biasa ya, namun yang term ini mungkin nanti ya juga bisa-bisa dipahami dari materi ini. Nah, ini sebenarnya kalau berdasarkan modul ya, materi ada di modul ini disebutkan dari René Descartes ya, mengatakan bahwa ide adalah model pikiran ya. Ide dipahami sebagai cara yang dianggap atau contoh dari pikiran. Ide adalah cara berpikir yang mewakili objek untuk pikiran. Nah, jadi ide ini cara berpikir yang mewakili objek dari pikiran tersebut. Ya, sebenarnya kita semua sudah sering menerapkannya. Misalnya kalau secara common sense ya, motor rusak di jalan ya, misalnya motor kita rusak di jalan begitu ya. Padahal kita tidak punya background misalnya di bagian teknik ya, atau di bagian alat-alat motor itu ya, kita tidak paham soal itu misalnya. Namun ketika motor kita rusak di jalan, terkadang kan kita coba-coba ya, kita punya ide, oh kayaknya ini idenya atau logikanya ya, ide logikanya, oh ini mungkin minyaknya habis, nah diperiksalah tangki minyaknya, kemudian dicek lagi misalnya, oh kontaknya mungkin belum pas begitu ya. Atau kalau yang motor yang menggunakan remote, oh mungkin ya seperti ini, oh, baterainya mungkin sudah habis. Atau dicek juga, oh akinya mungkin ini gitu, atau businya gitu ya. Kalau itu dekat dengan bengkel baru kita bawa ke bengkel. Nah, ini kan situasi misalnya kalau jauh dari bengkel, tidak ada orang, pasti kita mau coba otak-atik sendiri. Nah, kita punya ide ya, ide-ide yang muncul tiba-tiba ya di waktu itu, yaitu berdasarkan logika kita juga kan. Nah, kemudian konsep ya. Di sini di modul dijelaskan bahwa konsep atau pengertian adalah hasil tangkapan akal manusia mengenai suatu objek, baik material maupun non material. Itu tadi ya, kalau ide itu kan non material ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa apa. Kalau material kan ya seperti ini, objek material ya, dinding, baju, ini semua, kacamata adalah objek material ya. Atau di kebudayaan disebut juga kebudayaan material ya, hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia yang bisa disentuh ya. Misalnya kacamata kan hasil kebudayaan manusia ini, bisa disentuh. Kalau ide ya gagasan tentang sesuatu, konsep-konsep yang sifatnya abstrak juga ya. Ide dan konsep-konsep yang sifat abstrak itu disebut dengan kebudayaan non material ya.
Nah, di sini dijelaskan juga bahwa konsep lebih sederhana adalah hasil kegiatan akal pikiran manusia. Nah, hasil pikiran manusia berupa gambaran atau lukisan yang bersifat abstrak dan umum ya, tidak menunjuk kepada objek dalam waktu, tempat, dan ciri tertentu ya. Misalnya konsep kucing katanya yang hakikatnya bersifat abstrak dan umum, bukan hanya kucing di toko, di rumah, atau di restoran. Karena itu konsep yang pengertian secara teknologi adalah gambaran abstrak dan umum yang dibentuk dan dimiliki oleh pikiran tentang hakikat objek. Maka dapat dipahami perbedaan antara ide dan konsep. Jika ide adalah bentuk pikiran, maka konsep merupakan hasil dari pikiran. Nah, misalnya ya, kalau di perkuliahan itu misalnya ahli punya ide bahwa konsep perkembangan berpikir manusia itu ada 3 tahap, misalnya Auguste Comte ya, dengan teorinya hukum 3 tahapnya atau hukum 3 stadium. Nah, itu kalau dalam tataran ide kan dia masih abstrak ya, dia masih melakukan mungkin uji dulu, diteliti dulu, diobservasi dulu, nanti diverifikasi, diambillah kesimpulan begitu ya, dilakukan penelitian itu kan berdasarkan ide-idenya tadi, dicoba ini tidak bisa, dicoba ini tidak bisa, dicoba ini oh bisa. Nah, maka setelah ide-ide itu dicobakan atau diuji begitu ya, maka dibuat sebuah konsep bahwa pola perkembangan pemikiran manusia itu menurut Auguste Comte ada 3 tahap ya, tahap teologis, tahap metafisik, tahap positivistik. Nah, itulah konsepnya yang ada di teori itu ya. Itu adalah konsep perkembangan cara berpikir manusia menurut Auguste Comte. Nah, dari ide dulu baru dihasilkan konsep-konsep itu, dituangkan ide tadi ke dalam bentuk konsep ya. Nah, kita kan kalau di tinjauan pustaka sering lihat itu ya, misalnya kalau judulnya tentang konflik, maka di situ ada konsep konflik. Kalau judulnya tentang konflik di dalam rumah tangga, ada konsep konflik, ada konsep rumah tangga. Nah, itu kan dijelaskan satu persatu. Nah, jadi itu saya pikir ya, kita bisa elaborasi pemahamannya. Kemudian kita masuk lagi ke apa itu term ya. Untuk mengungkapkan konsep disebut term. Term terdiri dari kata. Jika terdiri dari satu kata disebut term sederhana, dan jika terdiri lebih dari satu kata disebut dengan term kompleks ya. Term dapat dipahami dari pengertian sebuah kata yang terdiri dari konotasi maupun denotasi. Nah, konotasi ini lebih secara definisinya ya, secara harfiahnya. Kemudian denotasi ini bagaimana kita mengartikannya secara lebih luas ya. Kita contohkan manusia. Manusia kalau dalam konotasi itu kita lihat dari definisi-definisi yang boleh secara menurut ahli atau menurut KBBI ya, atau yang lain. Misalnya menurut Aristoteles hewan berakal budi, itulah manusia menurut Aristoteles. Sedangkan menurut KBBI manusia adalah makhluk yang berakal budi. Nah, kemudian secara denotasi manusia itu lebih luas lagi. Manusia itu adalah orang Indonesia, orang Arab misalnya, orang Amerika ya, orang di negara-negara mana misalnya, disebut satu persatu ya. Nah, itu bisa disebut sebagai manusia. Nah, itulah secara denotasi. Nah, kemudian saudara kita kaji tentang sifat pikir ya. Jadi sifat pikir ini disebut sebagai kekeliruan terhadap prinsip dasar penalaran ya. Ketika prinsip dasarnya salah, nah maka bisa jadi penyimpulannya juga salah ya. Nah, di sini ada beberapa contoh sesat pikir ya. Yang pertama, sesat pikir formal. Semua binatang yang bisa terbang adalah binatang bersayap. Elang adalah binatang yang bisa terbang. Jadi binatang bersayap adalah elang. Nah, kalau dalam pemahaman kita, apakah semua binatang bersayap adalah elang? Jadi berarti ada prinsip dasarnya yang salah. Apa itu? Yaitu semua binatang bersayap adalah elang. Itu prinsip dasar yang salah. Ketika itu sudah salah, maka kesimpulan juga akan salah. Kecuali disebutkan tidak semua binatang bersayap ada elang. Nah, itu sudah benar atau belum prinsip dasarnya? Nah, saya pikir sudah benar ya. Makanya kesimpulannya juga bisa jadi benar ya. Jadi binatang
elang adalah binatang bersayap, maka kesimpulan bisa saja jadi elang adalah binatang bersayap begitu ya. Bukan kesimpulannya binatang bersayap adalah elang. Kemudian contoh sesat pikir secara verbal atau secara kata ya. Semua yang bisa terbang pasti bersayap. Coba kita pikir, apakah semua yang bisa terbang pasti bersayap? Benar atau tidak? Nah, kalau benar berarti oke. Perasaan ini bisa bersayap, ini premis minornya. Nah, apakah perasaan adalah bersayap? Nah, itu ya. Jadi perasaan ini pasti bersayap kesimpulannya. Nah, salah atau sesat atau tidak kira-kira? Nah, sedangkan di sini dikatakan terbang itu terkadang memiliki makna lain ya, atau makna ganda. Jadi terbang itu bisa saja artinya secara yang sebenarnya, yang tadi yang binatang punya sayap, bisa saja artinya adalah perumpamaan ya. Dan secara material, semua binatang bersayap bisa terbang. Ayam adalah binatang bersayap, jadi ayam bisa terbang. Nah, apakah prinsip dasar semua binatang bersayap bisa terbang itu sudah benar? Apakah faktanya begitu? Nah, kalau memang tidak, maka kesimpulan juga ikut salah. Ayam bisa terbang ya, ketika terbang pendek ya, tidak seperti elang atau burung lainnya yang memang terbangnya di udara lama ya. Nah, mungkin ada lagi ya yang hewan-hewan bersayap yang tidak bisa terbang ya, seperti elang itu ya. Nah, di situ sesat. Nah, kesimpulannya, jika keliru prinsip dasarnya, ya, prinsip dasar penalaran, maka terjadi sesat pikir ya. Ada ungkapan yang mengatakan, jangan lihat kata-kata dari orang yang mengungkapkannya saja, tapi lihat isi dari kata-kata tersebut misalnya. Nah, jadi kita diajarkan, itu maksudnya belum tentu, misalnya saya dosen, apa yang saya jelaskan ini sudah tentu benar ya, bisa jadi saja salah. Atau presiden atau siapapun jabatannya, belum tentu yang mereka katakan itu benar ya. Maka kita harus dengarkan isi dari kata-kata tersebut, biasakan seperti itu. Meskipun itu kata-kata atau nasihat dan lain sebagainya itu berasal dari orang-orang yang mungkin tidak punya jabatan ya, orang-orang biasa atau mungkin orang-orang pinggiran, tapi kalau yang diungkapkannya benar, maka itu yang perlu kita dengarkan, bukan siapa yang mengatakannya. Itu saja saudara, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini minimal menambah pemahaman saudara yang mungkin kalau membaca saja mungkin ada yang kurang dapat memahami. Ya minimal meskipun saya sadari apa yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangannya, saya pikir mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa membantu saudara memahami materi ini. Kalau masih belum paham, saya pikir saudara bisa tulis di kolom komentar YouTube ini pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya, atau juga boleh hubungi saya melalui media sosial saya di bawah ini. Terutama saya harapkan saudara aktif di diskusi untuk menanyakan hal tersebut ya. Jadi menghubungi lewat media sosial itu di luar dari kalau saudara sudah aktif di diskusi ya. Kemudian yang terakhir, kalau masih belum paham juga, itu saudara boleh cari referensi dimanapun ya, meskipun memang disarankan misalnya seperti pustaka UT ya, virtual gitu ya, itu bisa dilakukan, atau referensi-referensi lain yang bisa membantu saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.